Halo pemirsa, apa kabar? Semoga saya selalu kembali berjumpa dengan saya Randy Wijaksan dalam program VOA Global Report yang saya bawakan dari New York City. Satu penumpang tewas akibat turbulensi di pesawat Singapore Airlines. Berita tersebut akan kami rangkum dalam segmen Global Highlight berikut ini. Satu penumpang tewas dan 30 luka-luka akibat turbulensi pesawat Singapore Airlines pada Selasa 21 Mei. Pesawat terpaksa mendarat darurat di Bangkok, Thailand. Gambar amatir dari ponsel penumpang menangkap visual kondisi dalam pesawat dan saat penumpang diangkut keluar setelah pesawat SQ321 berhasil mendarat. 18 orang dirawat inap dan 12 orang terluka. Spanyol, Swedia, dan Irlandia umumkan akui Palestina sebagai negara pada Rabu 22 Mei. Spanyol dilaporkan telah lakukan lobi-lobi diplomatik ke sejumlah negara Eropa lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Pengumuman ini disambut baik oleh pihak Palestina di tepi barat yang harapkan juga akan diikuti oleh negara lain untuk mencapai solusi dua negara. Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan tewas menurut media pemerintah Iran pada Senin 20 Mei setelah helikopter yang membawa sang presiden mengalami kecelakaan. Iran umumkan 5 hari berkabung nasional atas kematian Presiden Raisi. Pemilu untuk tentukan penggantinya akan dilakukan pada 28 Juni mendatang. Gambar amatir menunjukkan bangunan runtuh dan puing akibat badai besar dan 12 tornado di Greenfield, Iowa. Badai ini mengakibatkan lebih dari 61.000 rumah kehilangan sambungan listrik menurut data poweroutage.us. Oh my God! Horizontal vortices! Bark Air siap melayani pelanggan dan anjingnya dengan kenyamanan dan penuh gaya. Penerbangan mewah ini menawarkan fasilitas ruang tunggu dengan mainan dan makanan untuk anjing peliharaan dan bahkan spa di dalam pesawat untuk anjing. Pesawat ini bisa menampung hingga 14 orang dan harga tiket satu penumpang dan peliharaannya di kisaran 130 juta rupiah untuk penerbangan internasional dan sekitar 97 juta rupiah untuk penerbangan domestik. Demikian tadi Global Highlight pemirsa, kita masuk ke berita berikutnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menaikkan secara drastis tarif kendaraan listrik, produk baja, dan aluminium serta semikonduktor asal Tiongkok. Langkah ini dilakukan setelah pihaknya meninjau ulang kebijakan perdagangan mantan Presiden Donald Trump terhadap Tiongkok. Meski kerap berbeda pendapat, menggertak Tiongkok adalah kesamaan antara Partai Demokrat dengan Republik, termasuk yang dilakukan Presiden Joe Biden. For years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies across a whole range of industries: steel and aluminum, semiconductors, electric vehicles, solar panels. The industries of the future. Pernyataan keras serupa diungkapkan oleh pendahulunya Donald Trump. China is eating our lunch right now. And they went away from what I was doing. They're eating our lunch. Biden dan Trump sama-sama berkata bahwa mereka ingin menghukum Tiongkok atas praktik perdagangan yang melanggar aturan internasional. Pertengahan Mei, Biden menaikkan tarif ke kendaraan Tiongkok sebanyak 4 kali lipat menjadi 100%, 3 kali lipat pada tarif baja dan aluminium menjadi 25%, dan menggandakan tarif semikonduktor menjadi 50%. And we'll counter China's overcapacity in these industries. And we're making major investments in clean American steel and aluminum. Biden mengambil langkah ini setelah meninjau kebijakan tarif Trump. Namun menurut Trump, keputusan Biden sedikit agak terlambat. They should have done it a long time ago. But they've also got to do it on other vehicles. And they have to do it on a lot of other products. Biden dan Trump yang pada pemilu AS November mendatang akan kembali berhadapan, sama-sama ingin menunjukkan bahwa kebijakan terhadap Tiongkok mereka akan menguntungkan bagi pekerja Amerika. Perluasan penerapan tarif yang dilakukan pada produk-produk Tiongkok mulai dari makanan laut hingga alat elektronik diberlakukan oleh Trump. Biden mempertahankan beberapa tarif dan menarget sektor-sektor kunci seperti energi bersih. Ini sejalan dengan rencana Biden untuk meningkatkan produksi kendaraan listrik di dalam negeri dan juga teknologi lainnya untuk melawan climate change atau perubahan iklim serta mendominasi manufaktur industri teknologi tinggi.
Perbedaan utama lain adalah keinginan Biden untuk menyelaraskan upayanya dengan sekutu AS, termasuk dengan sesama negara industri maju dalam G7. The Trump administration was quite willing to use tariffs to get better deals. They were less willing to invest at home to try to create alternate supply chains. And they were probably even less willing to work with allies to try to build those supply chains. Keduanya mengklaim kebijakan mereka lebih baik. Trump menerapkan tarif luas bernilai miliaran dolar, sementara Biden dengan kebijakan yang menarget industri tertentu. Tapi siapapun presidennya, Tiongkok berjanji untuk membalas Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Usai jeda kita akan berjumpa dengan rekan saya Aryatna Budianto, pemirsa dari Washington DC. Ane, ada berita apa dari sana? Ya, nah sekarang berhubung lagi pada musim wisuda pemirsa. Di segmen berikutnya saya akan mengajak Anda melihat prospek kerja di Amerika, termasuk bidang apa aja yang paling berkembang dan butuh tenaga kerja. Jadi stay tune di VOA Global Report. Pemirsa masih di VOA Global Report, kali ini bersama saya Aryatna Budianto di studio VOA di Washington DC. Mungkin di antara Anda ada yang baru aja lulus perguruan tinggi atau SMA. Baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat sekarang sedang musim wisuda pemirsa. Tak sedikit lulusan Amerika yang khawatir dengan prospek lapangan kerja entry level atau pemula di sini. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja AS, laju pembukaan lowongan kerja saat ini adalah yang terendah dalam 10 tahun terakhir, di luar pandemi tentunya. Sejumlah industri dengan prospek lapangan kerja tertinggi di AS, termasuk sektor pendidikan swasta, layanan kesehatan, pemerintahan, pariwisata perhotelan, dan konstruksi. Sementara bidang kerja yang pertumbuhannya paling pesat dan juga bergaji paling tinggi, mayoritas terkait dengan STEM atau sains, teknologi, teknik, dan matematika, termasuk teknisi turbin angin dan sistem tenaga surya, magister keperawatan, analis data, dan keamanan sistem informatika. Kelihatannya AS memang sedang mengenjot lapangan kerja di sektor green technology seperti pengembangan kawasan battery belt atau rantai pasok baterai mobil listrik di kawasan Tenggara yang disambut baik oleh para pekerja kerah biru. Lahir dan besar di Greensboro, North Carolina, Devante Cuthbertson tadinya tidak ingin berkarir di sini. Okay, maybe I can't find the job that I want here, so maybe I'll go somewhere else and see what a different state or a different country has to offer. Namun itu berubah setelah Toyota membangun pabrik baterai mobil listrik senilai 14 miliar dolar atau 220 triliun rupiah di kotanya. Kini dia bekerja 3 hari seminggu untuk Toyota lewat program magang dari Federasi Pendidikan Manufaktur Tingkat Lanjut atau FAME. And so I think that with Toyota being here in North Carolina, it is bringing in a lot of jobs. And it's not just jobs, but you hear like, oh, did you hear about Toyota coming? Did you hear about Toyota coming? And, you know, you hear random people talking about it all the time. Devante adalah salah satu dari 800 orang yang bekerja untuk Toyota sejak pabrik dibuka 1,5 tahun yang lalu. Selain itu, ada 1.300 pekerja yang menunggu tanggal mulai. It's the 9th populated state. The talent pipeline, the colleges and universities here have top talent. The leadership of this state's been amazing. And I think residents are excited about fresh, new. And what they also know is we're not dark, dirty, and dangerous. Keberadaan pabrik besar seperti Toyota membawa angin segar bagi kelas pekerja, utamanya kerah biru yang mengandalkan keterampilan teknis. Seperti mantan pembuat furnitur ini yang kini menjadi operator mesin. As you know, North Carolina is known as the capital of furniture. And hearing something as big as Toyota starting their battery plant sounds like a really good opportunity. Di tengah perkembangan industri baterai dan mobil listrik, pemerintah Amerika Serikat ingin memastikan bahwa para produsen memaksimalkan rantai pasok domestik. Seperti yang dilakukan Kempower, perusahaan pengisi daya mobil listrik ini. So you're seeing our American workers doing full assembly of our products. So we're buying
getting our supplies at least 55% from American suppliers, and then it's being put together here. Pemerintah North Carolina melihat semakin banyak perusahaan yang melirik negara bagian tersebut sebagai tujuan investasi. Is we've seen almost unprecedented levels of activity, meaning companies that are interested in North Carolina as one potential location. Selain lebih banyak, proyek-proyek yang datang juga lebih besar dari segi modal dan lapangan kerja. Pada November 2023, Presiden Joe Biden mengumumkan $3,5 miliar AS atau setara 55 triliun rupiah untuk mendukung manufaktur dan pemrosesan baterai dan mobil listrik, memperkuat rantai pasok, membuka lapangan pekerjaan layak, sekaligus mendukung transisi energi. Dari Washington DC, Rio Twasikal dan tim VOA. Sementara itu, berbagai profesi mengalami penurunan minat dan juga kesempatan kerja. Misalnya bidang saya sendiri yaitu jurnalistik dan industri media, pemirsa, yang turun 3% selama 2023. Tapi masih banyak siswa yang optimis dengan perubahan ini dan bahkan tetap mengasah keterampilan jurnalistik mereka. Dalam dekade terakhir, berbagai media di Amerika gulung tikar. Menurut penelitian di Northwestern University, dampak terbesar terjadi pada media lokal. Dari sekitar 3.100 county atau kabupaten di AS, lebih dari separuhnya tidak punya atau banyak kehilangan media lokal. Termasuk di Montgomery County di Maryland, salah satu county terkaya di Amerika, terletak di pinggiran Washington DC. I think community news is really important because in our area, we used to have so many newspapers. Supporting student journalism is so important because of the work that we're doing, but also because of the work that we're going to be doing in the future. The future of journalism is not as secure as it once was, and it's been changing a lot over the years, and we as student journalists have a new place in that. 20 tahun lalu ada 8 koran lokal di sini. Semua bangkrut, kecuali Montgomery County Sentinel yang beroperasi sejak tahun 1855. Sempat berjuang keras selama pandemi, akhirnya Sentinel berhenti naik cetak 2022, tapi masih bertahan online hingga kini berkat kerjasama dengan para siswa SMA ini. Dari ruang redaksi koran siswa The Pitch, mereka menerbitkan koran dan majalah Sentinel secara online. Fokus liputan adalah berbagai hal lokal yang diminati siswa. I look for issues in my community that I think are worth sharing or might be more underrepresented in terms of news coverage that it currently has. So in the past, I've written about issues like anti-Asian hate, especially when it was rising during the pandemic, as well as the substitute shortages that schools across the county were experiencing. Kadang Sentinel meminta liputan dari siswa dengan persetujuan guru atau pembimbing. Tapi seringkali Sentinel mengambil liputan yang sudah diterbitkan oleh The Pitch. We're honored that they feel that we're the proper place to give them a voice. I learn from them all the time. Di tengah bergugurannya media lokal Amerika, hadirnya jurnalis siswa SMA dan mahasiswa dianggap angin segar. Apalagi di 2024, tahun pemilu di AS. Dari Bethesda, Maryland, tim VOA. Sehabis break, Randy Wicaksana di kota New York akan kembali menemani Anda dengan liputan tentang ancaman AI, kecerdasan buatan di dunia kerja. Stay tune di VOA Global Report. Welcome back to Global Report pemirsa dari New York City. Sekarang kita akan membawakan berita berikutnya, yakni survei baru yang memfokuskan pada warga dewasa Amerika Serikat berpendidikan tinggi menelaah pergeseran persepsi warga terhadap teknologi kecerdasan buatan alias AI. Apa hasilnya? Ternyata masih banyak yang tidak percaya AI dan ingin regulasi yang lebih jelas. Selengkapnya dilaporkan oleh Nova Purwadi berikut ini. Pro kontra seputar teknologi kecerdasan buatan atau AI dan beragam wacana regulasi membuat seorang wakil rakyat Amerika Serikat kembali berkuliah.
di jurusan pembelajaran mesin George Mason University yang kampusnya berada tak jauh dari Washington DC. It's a two-edged sword, as most things are. I tend to be an AI optimist. I'm very excited about what it's doing in medicine already, in science, in technologies like management, in supply chain. We're seeing really positive effects everywhere. Tapi ada juga sisi negatif yang lebih banyak mendapat pemberitaan, mulai eksploitasi seksual, disinformasi, hingga ancaman bagi banyak pekerja. We have real concerns about job elimination because there are, who's going to need a copy editor? Screenwriters and actors and others are afraid. But as every business I know is trying to figure out how do they use AI to make themselves a better business, more profitable, more efficient. But that inevitably could mean displacement. Just as the agricultural revolution meant displacement, the manufacturing revolution was displacement, even the information services. Berbeda dari Uni Eropa yang menerbitkan Undang-Undang AI pada Maret, kelompok lintas partai di Kongres AS yang tengah mengkaji perundangan AI tak ingin restriksi terlalu ketat yang bisa mengekang inovasi. Minimnya regulasi terhadap AI juga menjadi sumber keresahan bagi banyak warga Amerika Serikat. Dan ini tercermin dalam sebuah survei baru-baru ini oleh The Stevens Institute of Technology di New Jersey. Mayoritas warga Amerika merasa bahwa AI tak cukup diregulasi. Dan terjadi peningkatan sekitar 25% dari responden yang merasa demikian dibandingkan survei yang sama pada 2021. Meski demikian, sekitar 52% responden dari kelompok yang sama tetap menilai teknologi kecerdasan buatan generatif ada manfaatnya. I think Americans' perception about the usefulness of AI versus the risk, part of it might be from firsthand experience now. I would imagine most Americans have probably had a chance to try it due to the wide access of tools like ChatGPT, and might be finding that it's actually having an impact, saving them time, allowing them to perform day-to-day tasks more efficiently, like composing emails and things like that. Dalam survei Stevens Institute, warga Amerika menilai individu, pemerintah, dan dunia usaha adalah yang paling susah dipercaya untuk memanfaatkan AI secara bertanggung jawab. Everyone as a consumer is kind of feeling the fatigue associated of having all of our data harvested, used to kind of track our activities as consumers. And that feeds into our belief that AI is being misused, perhaps to improve and enhance those capabilities, track us and predict our purchasing decisions. Responden umumnya lebih mempercayai militer, layanan kesehatan, dan perguruan tinggi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Masih seputar AI, pemirsa. Ternyata kekhawatiran terhadap dampak teknologi kecerdasan buatan alias AI ini juga melanda salah satu industri yang sebenarnya pertama kali menerapkan teknologi serupa loh, yakni industri video game. Perkembangan AI yang begitu pesat dikhawatirkan bisa menghilangkan peran manusia dalam berbagai fase pengembangan video game. Convey adalah salah satu perusahaan yang menampilkan teknologi kecerdasan buatan alias AI di konferensi pengembang permainan video, Game Developers Conference di San Francisco, negara bagian California. You've seen characters in virtual worlds and games. What we do is enable a mind for them, a very human-like, such that now they can understand what you're saying, understand what's happening in the environment, and respond very intelligent and carry out different actions in the environment. Penggunaan teknologi AI dalam industri video game memang ramai dibahas. A lot of companies are saying it's really fantastic that they can have AI, for example, help them draft storylines, or they can help them draft visuals, and so it takes away a lot of the time that their team would spend on those tasks. So it makes them more efficient. Pada saat yang sama ada kekhawatiran kehadiran AI bisa menggusur peran manusia di saat industri video game telah tertekan belakangan setelah penjualan game sempat meroket saat darurat pandemi COVID. Perusahaan konsultan pasar Circana yang dulu dikenal sebagai NPD Group memperkirakan terjadi penyusutan penjualan video game selama 2024. Proyeksi paling optimistis, penurunan ini hanya sekitar 2% saja dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kemungkinan paling buruk bisa sampai 10%. Salah satu akibatnya, sejak 2022, sekitar 20.000 pekerja industri ini telah di-PHK. The big studios told us that the AI wasn't going to replace anyone or anything like that, but immediately afterwards, there's been mass layoffs all across the game industry.
Ia kini khawatir kehadiran AI bisa semakin menyuburkan PHK. And it's really hard to find new places to go when everywhere is laying off people at the same rate. Sejumlah serikat pekerja kini mengupayakan perlindungan lebih kuat. Serikat Pekerja Industri Komunikasi Amerika salah satunya. We've all had friends lose their jobs, and it's very disheartening to see. Something that you can do with a union, though, is you can bargain over the terms the company has to take before a layoff happens. Serikat Aktor Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, disingkat SAG-AFTRA, sebelumnya sukses menegosiasi perlindungan dari AI dengan studio-studio film di Hollywood. Setelah mogok panjang hampir 4 bulan pada 2023. We have a strike authorization out. It was approved at 98%. Which I think is a pretty resonating call for action and for a need for this protection. It's, AI protections is a very central part of our bargaining focus. Tapi survei oleh penyelenggara Game Developers Conference menemukan hanya 5% pengembang game adalah anggota serikat pekerja. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian episode VOA Global Report dari New York City episode kali ini. Jumpa lagi di episode berikutnya yang bisa Anda saksikan di kanal YouTube kita, VOA Indonesia. Saya Randy Ucasana pamit. Sampai jumpa minggu depan.